Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Najir Laikito. Saya mahasiswa dari program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2022. Insya Allah pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah invertebrata, saya membuat presentasi dan juga membuat pelajaran kepada teman-teman semua dengan mengambil tema yaitu kupu-kupu atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu butterfly. Ayo teman-teman, mari kita saksikan dan kita simak untuk materinya. Pertama-tama kita masuk ke dalam pembukaan. Di sini kupu-kupu adalah serangga yang termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Papilonidae. Nama ilmiahnya bervariasi tergantung pada spesiesnya. Lepidoptera adalah salah satu bangsa serangga terbesar dengan jumlah spesies mencapai 165.000. Di sini terlihat topik outline-nya. Yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua karakteristik, yang ketiga morfologi, anatomi, dan ekologi, yang keempat alasan memilih, yang kelima peranan, yang keenam manfaat atau kerugian, dan yang terakhir adalah siklus hidup. Selanjutnya yang pertama yaitu klasifikasi. Dari gambar yang di samping kita mengetahui bahwa klasifikasi dari kupu-kupu tersebut yaitu yang pertama kingdom dari Animalia, kemudian filum Arthropoda, kemudian kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Nymphalidae, subfamili Danainae, kemudian genus ada Danaus, dan yang terakhir spesies yaitu Danaus plexippus spesies. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan karakteristik. Yang pertama, ukuran. Kupu-kupu raja dewasa memiliki rentang sayap sekitar 9-10 cm. Untuk warna dasarnya, sayap orange terang dihiasi dengan pola garis hitam tebal di sepanjang tepi dan vena sayap. Titik-titik putih kecil menghiasi ruang antara garis hitam. Kemudian migrasi. Setiap tahunnya kupu-kupu raja dapat memigrasi dari wilayah ke suatu wilayah yang berjarak 4.500 km. Habitat kupu-kupu raja tinggal di daerah hutan cemara. Makanan kupu-kupu raja memakan tanaman perdu tahunan yang merupakan tanaman beracun pada sebagian hewan. Kemudian pelindung senyawa kimia dari tanaman Asclepias akan terakumulasi hingga kupu-kupu mencapai fase dewasa dan predator. Seperti burung akan menghindari kupu-kupu raja dewasa karena rasanya yang tidak enak untuk dimakan. Kemudian kebiasaan migrasi. Kupu-kupu raja memiliki kebiasaan migrasi yang luas yang membuatnya salah satu serangga yang memigrasi paling banyak. Keluarga kupu-kupu raja adalah spesies kupu-kupu yang tergolong dalam subkeluarga Danainae dalam keluarga Nymphalidae. Adaptasi kupu-kupu raja merupakan spesies invasif di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan spesies kupu-kupu lokal yang berada di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh lingkungan. Kelangsungan hidup kupu-kupu raja dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan seperti ketersediaan pangan, suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Selanjutnya yaitu morfologi, anatomi, dan ekologi. Untuk bagian morfologi, warna tubuh jantan dan betina berwarna orange dengan pola hitam dan putih. Sayap atas berwarna orange dengan garis hitam dan bintik hitam. Kemudian sayap bawah berwarna orange pucat dan bintik dan garis hitam. Kemudian rentang sayap sekitar 9-10 cm. Untuk anatominya, memiliki antena yang berfungsi untuk penciuman. Kemudian mata majemuk yang terdiri dari ribuan ommatidia. Kemudian proboscis panjang untuk menghisap nektar. Selanjutnya yaitu 3 pasang kaki yang berfungsi untuk berjalan. Kemudian sayap depan dan belakang dengan sisik dan bulu sayap. Kemudian toraks tempat melekatnya kaki dan sayap. Dan yang terakhir abdomen berisi organ reproduksi dan pencernaan. Untuk ekologinya, habitat utama di padang rumput terbuka dan taman-taman berbunga. Bersifat migrasi dari Kanada dan Amerika Serikat ke Meksiko setiap musim gugur. Kemudian beristirahat di pohon-pohon tertentu saat migrasi. Kemudian larva memakan tumbuhan dari suku Apocynaceae, terutama Asclepias. Kemudian imago minum nektar, bunga, dan cairan dari buah yang busuk. Pemberitahuan, alasan saya memilih spesies Danaus plexippus karena dapat bermigrasi jauh, kesetiaan pada lokasi beristirahat, perubahan generasi yang sempurna, simbiosis dengan semut, dan kerentanan terhadap kepunahan.
Alasan dapat bermigrasi jauh yaitu kupu-kupu monark atau kupu-kupu raja melakukan migrasi musiman sejauh lebih dari 4.000 km dari habitat musim panasnya di Amerika Utara ke habitat musim dinginnya di pegunungan Sierra Madre di Meksiko. Hal ini menjadikannya salah satu serangga migrator terpanjang di dunia. Migrasi yang luar biasa ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian, kesetiaan pada lokasi beristirahat karena kupu-kupu raja ini selalu kembali ke pohon-pohon yang sama setiap tahun untuk beristirahat saat migrasi. Pola kesetiaan ini unik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian, perubahan generasi yang sempurna, di mana kupu-kupu raja mengalami metamorfosis sempurna dengan 4 tahap perubahan bentuk, yaitu telur, larva, kepompong, dan imago. Perubahan generasi ini kompleks dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian, kerentanan terhadap kepunahan. Hal ini membuat populasi kupu-kupu raja terus-menerus turun-menurun karena hilangnya habitat dan penggunaan pestisida yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu peranan. Danas plexipus atau kupu-kupu raja memiliki peran penting dalam ekosistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di ekosistem pantai Ketapang Deuda Pulau Aceh, kupu-kupu raja termasuk salah satu jenis kupu-kupu yang hidup di daerah tersebut yang merupakan kawasan dengan banyak tumbuhan berbunga. Kehadirannya menunjukkan kondisi lingkungan yang mengalami tekanan maupun kondisi lingkungan yang masih stabil. Selain itu, kupu-kupu raja juga memiliki peran sebagai penyerbuk yang membantu dalam menjaga keragaman tumbuhan di ekosistem tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam poin manfaat, terlihat jelas bahwa bahan studi untuk ilmu pengetahuan kupu-kupu raja atau monark sering digunakan sebagai subjek penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, dan genetika. Penelitian terhadap kupu-kupu monark atau kupu-kupu raja memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi, metamorfosis, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan perlindungan habitat kupu-kupu raja atau kupu-kupu monark juga memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Oleh karena itu, usaha untuk melindungi kupu-kupu monark atau kupu-kupu raja juga berkontribusi pada keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahapan siklus hidup. Siklus hidup dari kupu-kupu mencakup 4 tahapan. Yang pertama ada telur, kemudian larva, kemudian pupa atau kepompong, dan yang terakhir dewasa. Yang pertama tahap telur. Telur kupu-kupu raja berwarna kuning pucat dan diletakkan di bagian bawah daun milkweed. Kemudian telur menetas dalam waktu sekitar 3-5 hari. Untuk tahap ulat atau tahap larva, ulat kupu-kupu raja berwarna hitam, kuning, dan putih dan memakan daun milkweed. Daun milkweed mengandung zat beracun yang disimpan oleh ulat yang nantinya akan melindungi kupu-kupu dewasa dari predator. Ulat kupu-kupu raja tumbuh dalam waktu sekitar 2-3 minggu. Kemudian, tahap kepompong atau pupa. Setelah ulat dewasa, ia akan membentuk kepompong. Kepompong kupu-kupu raja berwarna hijau keemasan dengan bintik-bintik emas. Di dalam pupa, ulat mengalami perubahan dramatis menjadi kupu-kupu dewasa. Pupa kupu-kupu raja bertahan selama sekitar 1-2 minggu. Selanjutnya, kita masuk ke tahap dewasa atau tahap imago. Kupu-kupu raja dewasa yang muncul dari pupa memiliki sayap berwarna orange dan pola hitam putih yang khas. Kupu-kupu raja dewasa hidup selama sekitar 1-2 minggu. Dan ini untuk daftar pustakanya, saya mengambil beberapa dari jurnal dan mengambil beberapa dari skripsi. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan pada presentasi kali ini, kita mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi, lebih dapat mengetahui spesies kupu-kupu yang saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.